terjadi. Itu ada mata pelajaran yang kalau nggak lulus nggak bisa naik. Ingat, beasiswa Anda bukan tidak terbatas. Ya, ada waktunya yang Anda harus lulus untuk itu. Jadi strategi dan skala prioritas penting. Oke, untuk S2 dan S3 agak berbeda. Pertama, apa saja syarat lulus S2 dan S3 diskusikan dengan profesor pembimbing. Kenapa? Karena satu jurusan pun, sama-sama satu jurusan, profesor mempunyai syarat yang berbeda. Ya, sesatu jurusan pun tidak bisa dipastikan bahwa syarat untuk lulusnya sama. Berapa paper yang harus Anda hasilkan dalam masa studi, terutama S3 ya. Dan berikutnya adalah masalah yang saya sering dengar adalah profesor saya tidak bisa bahasa Inggris dan saya tidak bisa berkomunikasi, terutama yang baru datang dari Indonesia. Lalu gimana? Tunjukkan niat positif Anda bahwa jika profesor Anda terlalu sibuk untuk bertemu, hanya bisa 1 bulan sekali dan itu terlalu lama, atau tidak pandai berbahasa Inggris secara lisan, akali, yaitu dengan mengirim progres riset Anda melalui email dan sebagainya secara teratur. Minimal Anda mengirim, dia mempunyai tahu bahwa Anda selalu rajin mengirim progres riset. Ini yang saya advice nasihatkan ke seorang teman yang profesornya sibuk sekali karena punya project di nasional, di pemerintahan dan sebagainya. Tapi dengan cara seperti ini sukses. Jadi profesornya juga oke, saya nggak pintar bahasa Inggris, saya arahkan kamu pakai email, begini dan sebagainya. Nah, banyak cara lain, tapi minimal masalah komunikasi yang terbatas tidak menjadi halangan Anda untuk sukses, untuk bisa membuat riset Anda lancar. Yang kedua adalah senangi tema riset Anda dan juga dengan Anda menjadi profesional dalam tema riset itu sendiri. Pastikan bahwa riset itu yang paling tahu detail adalah Anda sendiri. Profesor adalah pembimbing dan bukan maha tahu. Anda cukup bisa minta advice dan pengalamannya dia, tapi Anda sendiri harus pede bahwa, saya tahu ini. Saya tahu seluk-beluk ini, dan sikap ini membantu saat riset Anda terasa buntu. Ini pengalaman pribadi saja. Mungkin ada cara lain. Jangan mudah menyerah hanya kegagalan riset, tapi temukan solusi, arah baru, dan kemungkinan lain dari tujuan riset Anda. Berkat Facebook, saya melihat bahwa status teman-teman yang, hasil eksperimen 1 minggu gagal. Membuat terutama yang orang-orang di kimia dan sebagainya. Riset saya dulu adalah desain chip ya. Desain chip yang teknologinya banyak yang black box. Artinya kita meraba-raba ini kira-kira kayak seperti ini gitu. Cuma semuanya banyak kira-kiranya karena teknologi itu tidak di-open secara menyeluruh kepada user. Dengan keterbatasan-keterbatasan itu, saya harus mendesain dan untuk jadi satu chip butuh 6 bulan. Setelah di measure, gagal. 6 bulan kerjaan hilang aja langsung. Jadi masih berbahagialah bahwa Anda misalnya hanya kerja 1 hari, capek, hasil nggak ada, belum ada apa-apanya dengan yang 1 minggu kerja. Atau yang kasus saya kebetulan 6 bulan harus nunggu dan ternyata hasilnya gagal. Atau ada juga yang eksperimennya dengan hewan. Di tengah-tengah perjalanan monyetnya mati karena riset tentang monyet. Monyetnya mati. Nah, itu jadi apa ya? Jangan merasa diri sendiri yang paling susah gitu. Jangan merasa diri sendiri yang paling susah, risetnya paling buntu. Bersyukurlah bahwa saya masih bisa ninggalin ini, misalnya programming, saya bisa jalanin simulation ini, saya pencet saya tinggal tidur, besok hasilnya udah ada. Itu menyenangkan. Ada juga orang yang harus, tiap hari harus kasih makan tikusnya, tiap hari harus kasih makan monyetnya, nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi jangan merasa bahwa sendiri-sendiri paling susah riset itu. Paling susah maksudnya, susah dan sebagainya. Tapi juga perlu
harus berpikir bahwa, oh, jangan-jangan gagal di sini, ini misalnya kita pengen sampai tema riset kita sebegini, tujuan akhirnya. Ternyata hasilnya cuma segini. Tapi berpikir positif dan kreatif bahwa, oh, ini bisa dimanfaatkan untuk aplikasi seperti ini. Mungkin tujuannya tidak seperti yang awal, tapi ini cukup untuk bisa aplikasi seperti ini. Jadi, temukan solusi arah baru dan kemungkinan dan tujuan riset Anda. Yang penting juga adalah hitung mundur waktu lulus Anda dan lihat progres riset Anda secara periodik. Ingat, beasiswa Anda sulit untuk diperpanjang. Itu. Riset di Jepang pada dasarnya S1, S2, S3, walaupun semua membuat paper ya, sebetulnya S1 itu hanya belajar riset. S2 mengembangkan teori hasil riset yang sudah ada, dan S3 memiliki originalitas dalam riset Anda. Dan problemnya adalah, itu bukan diakui oleh profesor Anda, tapi oleh profesor lain, untuk S3 khususnya. Ya. Apakah kadang-kadang, papernya banyak, tapi begitu di dissertation sidang, oke, kamu papernya banyak, tapi ini semua hanya pengembangan teori, originalitasnya kurang untuk PhD. 3 tahun tanpa tahu bahwa ini toh syaratnya lulus PhD. Masing-masing profesor beda, tapi pastikan bahwa arah yang Anda lakukan itu tepat untuk kasus Anda. Tepat untuk kasus Anda ya. Nggak perlu untuk tidak bisa umum. Cukup untuk kasus Anda, jika saya bisa publish ini, saya lulus. Itu cukup untuk kasus Anda. Bukan menakut-nakuti, tapi well prepared lebih baik daripada nanti salah jalan. Oke. Sikap dalam riset berbeda dengan ujian. Mata kuliah selalu ingat bahwa riset, jawaban, hasil, solusi yang Anda harapkan mungkin tidak ada. Mungkin nggak ada memang. Ya. Kita berasumsi begini, hasilnya tentu bakal seperti ini nih. Ternyata hasilnya lain. Karena mungkin memang jawaban hasil dan solusi itu tidak ada. Dan seperti saya bilang tadi, berpikir kritis dan kreatif terhadap hasil riset Anda yang mungkin tidak 100% dan optimum dari yang Anda inginkan. Kan? Ini nasihat profesor saya bahwa jalankan beberapa subtema riset secara paralel untuk menuju satu tujuan. Kenapa? Karena saya bilang tadi, untuk satu menghasilkan chip 6 bulan, 1 tahun. Selama 6 bulan itu, begitu nunggu, bukan berarti saya kosong. Kamu pikirin ini juga nih, secara teori. Atau kamu pikir ini. Akibatnya, begitu satu agak gagal, 6 bulan gagal, saya masih punya hasil yang lain yang bisa mengcover. Ya. Karena saya bilang, jawabannya belum tentu ada, sehingga Anda harus berjalan dengan beberapa hal yang paralel. Subtema 1, subtema 2, subtema 3. Dengan ini 3, taruhlah subtema